Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alifuddin akan menjawab pertanyaan UAS dari Manajemen Keuangan Internasional. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional dan kekuatan pasar yang seperti apa yang dapat memaksa perubahan suku bunga dan kurs nilai tukar? Jawaban, arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral dan putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Setelah kekuatan pasar menyesuaikan suku bunga dan nilai tukar sedemikian rupa sehingga covered interest arbitrage tidak lagi memberikan excess return. Kita berada di dalam kondisi equilibrium yang dinamakan dengan paritas suku bunga equilibrium. Selisih suku bunga antara dua valuta diimbangi oleh selisih kurs forward dengan kurs spot. Kemudian nomor 2, coba Anda jelaskan proses terjadinya inflasi, kemudian telusuri informasi dan jelaskan bagaimana nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi, serta bagaimana proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga. Jawaban, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Inflasi adalah proses peristiwa yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat harga yang artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Nilai tukar berkontraksi terhadap inflasi ketika nilai kurs melemah yang nantinya akan menyebabkan peningkatan angka inflasi. Kemudian, kemungkinan angka inflasi akan naik. Proses nilai tukar mempengaruhi tingkat suku bunga, yaitu ketika permintaan mata uang suatu negara meningkat, akan menyebabkan tingkat suku bunga semakin tinggi. Begitu pula ketika permintaan suatu mata uang negara menurun, maka akan menyebabkan tingkat suku bunga juga ikut menurun. Yang nomor 3, terdapat istilah forex exposure. Coba Anda jelaskan dan juga carilah informasi mengenai perbedaan antara translation dengan transaction exposure sebagai pelengkap penjelasan sebelumnya. Jawaban, forex exposure adalah suatu resiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan sebagai akibat perubahan kurs falas. Exposure transaksi muncul ketika perusahaan menghadapi arus kas kontraktual yang ditetapkan dalam mata uang asing. Kemudian, exposure translasi merupakan potensi kenaikan atau penurunan kekayaan bersih dan laba bersih perusahaan induk yang disebabkan oleh perubahan kurs nilai tukar sejak tanggal terakhir dilakukannya translasi. Kemudian yang nomor 4, coba Anda jelaskan bentuk resiko yang dihadapi oleh negara akibat adanya exposure transaksi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam mengantisipasi resiko tersebut. Resiko exposure merupakan fluktuasi nilai tukar antara waktu ketika kontrak disimpulkan dalam mata uang asing dan waktu ketika penyelesaian dilakukan. Mata uang suatu negara merupakan cerminan kondisi ekonomi suatu negara. Apabila perekonomian suatu negara membaik, maka mata uang negara tersebut akan menguat terhadap mata uang negara lain. Cara yang dilakukan untuk mengantisipasi exposure yaitu oleh perusahaan multinasional yaitu menggunakan forward kontrak dan currency option. Kemudian membatasi posisi suatu falas yang diinginkan. Selanjutnya, membatasi resiko kredit dengan membatasi posisi yang akan diambil dengan setiap nasabah dan dengan menetapkan margin requirement yang beragam sesuai dengan tingkat resiko dari masing-masing nasabah. Selanjutnya, nomor 5, mengapa investasi langsung atau direct investment terus berlangsung dan tumbuh di negara berkembang? Dikarenakan setidaknya ada 3 keuntungan yang didapat dari aliran foreign direct investment.
yaitu satu, sebagai sarana mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi. Dua, memberikan spirit terbaik untuk pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas dalam integrasi pasar modal. Dan yang ketiga, arus modal secara global membatasi kemampuan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang kurang tepat. Foreign direct investment ini tidak hanya membawa aliran modal saja ke dalam suatu negara, namun juga memperkaya negara bersangkutan, mendorong terjadinya pertukaran keterampilan, manajerial, dan masuknya teknologi-teknologi baru dari negara pemilik modal ke negara penerima modal, sehingga dengan adanya foreign direct investment ini turut membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.